Shalom, salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Terima kasih semua teman-teman volunteer melayani Tuhan luar biasa pagi hari ini, menemani saya juga nih ya. WL singer juga, pemain-pemain musik semua ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, Bapak Ibu Saudara, tema kita sepanjang bulan ini yaitu New Creation. New Creation. Saya juga mengikuti dari YouTube khotbah Bapak Gembala minggu yang lalu ya, tentang menjadi ciptaan yang baru, dan khotbah yang akan saya sampaikan pagi hari ini tentu berkelanjutan dengan apa yang sudah disampaikan Bapak Gembala Pastor Honggo Effendi minggu yang lalu. Dan apa yang saya sampaikan pagi tadi itu bersambung di ibadah raya yang kedua ini, dan nanti juga ibadah raya yang ketiga. Jadi di ibadah raya yang pertama tadi saya sudah menyampaikan tentang new mindset atau cara berpikir yang baru. Nah, saudara perlu untuk nanti bisa lihat di YouTube untuk bisa lebih memahami tentang new person. Yang ibadah kedua ini saya beri tema new creation, new person. Ya, ciptaan baru itu artinya kita juga menjadi pribadi yang baru. Nah, itu enggak lepas dari new mindset, cara berpikir yang baru. Nah, Anda bisa ikuti di YouTube ya. Dan nanti sore saya akan bagikan tentang new creation, itu juga ditandai dengan new words, kata-kata yang baru yang akan mewarnai kehidupan kita sebagai ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Nah, jadi di ibadah raya yang pertama tadi saya sudah membahas dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat ya. Jadi serial khotbah saya sepanjang hari ini itu eksposisi sederhana lah ya, dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Nah, tadi ayat yang 1 sampai dengan ayat yang keempat tentang new mindset, perubahan cara berpikir, sudah saya sampaikan di dalam ibadah raya yang pertama. Dan hari ini kita akan lanjutkan ya saudara, dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15 ya. Dan nanti ibadah raya yang terakhir sore nanti ayat 16 dan 17 dari Kolose pasal yang ketiga. Nah, kita lihat ayat rujukan yang menjadi tema kita yaitu Kolose 3 ayat yang ke-10. Ya, kita lihat Kolose pasal 3 ayat yang 10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab kita di dalam perikop ini ayat 5 sampai 17, kalau Anda melihat di Alkitab kertas itu Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Manusia Baru. Ya, mungkin yang di elektronik juga sama ya, manusia baru. Nah, bagaimana menjadi pribadi yang baru? Menjadi pribadi yang baru. Ya, yang pertama yaitu kita bertobat atau mengalami pembaharuan pikiran. Nah, ini yang kita udah bahas pagi tadi. Semua dimulai dari pikiran kita, mindset kita, cara berpikir kita. Keadaan di sekitar kita bisa buruk, keadaan di sekitar kita bisa tidak baik, tapi kalau mindset kita ini benar, saudaraku, maka kita bisa menyikapinya semua dengan cara yang berbeda. Ya, jadi kita bisa melihat segala sesuatunya justru Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kita. Ada hal-hal yang tersembunyi yang kadang kita nggak pernah mengerti yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Kita bisa responi semua dengan baik kalau mindset kita benar. Nah, bagaimana kita punya mindset yang benar? Tadi pagi saya sudah sampaikan kebenaran ini, dan sekarang kita akan masuk, saudaraku, menjadi pribadi yang baru, bukan cuma hanya bertobat dan kemudian mengalami pembaharuan pikiran, ya, karena kata bertobat itu dari kata metanoio yang artinya perubahan cara berpikir. Perubahan cara berpikir. Yang kedua, nah ini yang akan kita masuk di dalam materi khotbah hari ini menjadi new person, pribadi
yang baru, yaitu mati terhadap dosa. Ya, katakan sama-sama apa? Mati terhadap dosa. Kita lihat Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Dikatakan karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah, perhatikan yang saya kasih warna kuning di sini ya. Matikanlah dalam dirimu. Jadi ini kita yang harus lakukan, saudara. Ya, Yesus sudah mati memang menebus dosa saudara dan saya. Ingat, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Keselamatan itu sifatnya progresif. Bilang sama-sama progresif. Ya, pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita detik itu diselamatkan. Tapi ingat, kita masih ada jiwa. Di dalam jiwa kita ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau roh sudah diselamatkan, maka pada waktu kita baru bertobat terima Yesus, orang itu mati, wah langsung selamatkan. Karena itu janji Tuhan buat kita. Tapi ingat, kalau kita masih hidup, kita masih punya jiwa. Ada jiwa di dalam diri kita, ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan ini yang seringkali kita lupa, bahwa ini semua proses. Ya, bukan berarti setelah kita terima Tuhan Yesus nggak ada masalah, pikiran ini langsung bersih semua, kita enggak pernah marah, ya, nggak bisa jatuh dalam dosa. Kita masih ada jiwa, masih ada keinginan, ada perasaan. Jadi kalau roh sudah diselamatkan, jiwa kita sedang diselamatkan. Ya, sedang diselamatkan. Dan yang ketiga yaitu tubuh. Tubuh itu akan diselamatkan. Ya, bukan dengan tubuh ini lagi, tapi dengan tubuh kemuliaan. Tubuh yang ini harus mati dan harus kembali kepada debu. Ya, kalau dikremasi ya jadi abu. Nah, saudara, itu nggak bisa ditolak karena pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Alkitab pada waktu Tuhan peringatkan kalau kamu makan dari buah, dari pohon pengetahuan baik dan jahat ini, kamu pasti mati. Dan pada waktu itu mereka tidak langsung mati, tapi roh mereka mati saat itu juga. Mereka putus hubungan dengan Tuhan, tapi tubuh mereka pasti mati. Dan itu tidak bisa disangkal. Anda kalau lihat saudaraku, umur manusia tadinya tuh kekekalan, tidak bisa mati. Tapi karena jatuh dalam dosa, saudara, maka umur manusia berkurang, tinggal 1000 tahun. Siapa manusia yang paling panjang umurnya di sepanjang sejarah langit dan bumi ini ada? Namanya Metusalah, ya, umurnya 969 tahun. Iku metune salah, nek metune bener, yo 1000 punjul, saudaraku. Ya, Metusalah. Kalau orang Solo bacanya ya Metusalah. Ya, saudara. Dan umur manusia berkurang terus. Berkurang terus. Musa 120 tahun. Bahkan di Mazmurnya dia bilang umur manusia 70, kalau kuat 80 tahun. Kebanggaannya kesia-siaan dan penderitaan. Dan itu realita. Hari ini kita jarang bisa ketemu orang umurnya bisa 100 tahun. Betul? Ya, makin berkurang terus. Sekarang bisa tembus 80 aja sudah hebat. Nah, jadi saudaraku, itu yang terjadi. Kita ini masih punya jiwa. Maka Alkitab katakan matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kita masih nginjak bumi. Ada di sini yang kakinya enggak nginjak tanah. Berarti golongan lembut ini, saudara. Saya pernah punya satu pengalaman, saudaraku. Saya pelayanan di Banjarnegara, dan lalu saya bersama dengan istri waktu itu, karena itu di satu desa ya, ibadahnya pagi, jadi saya datang sehari sebelumnya. Kemudian kami bermalam di satu hotel yang masih baru sebetulnya. Hotel yang masih baru.
Tapi malam itu saudaraku, saya dan istri nggak bisa tidur, saudara. Nggak bisa tidur. Malam itu kami merasa ada yang mengganggu, saudara. Kami lupa masuk kamar berdoa, saudara. Ya, malam itu ada yang mengganggu. Gerak, saudaraku. Kursi digeret, meja digeret. Siapa yang pernah punya pengalaman itu? Kalau tidur di hotel ada suara-suara begitu? Saudara, saya lihat, saya bangun, saudara. Saudara tahu jam berapa? Jam 12:30 subuh. Saya bangun, wah ini apa ini? Lalu saya nginceng dari kaca yang ada di itu kamar, pintu kamar. Tak lihat. Saya lihat di samping kanan, itu ada bayangan hitam 2, saudaraku. 2 bayangan hitam. Nggak kelihatan jelas, karena di sisi sebelah kanan gitu ya. Sementara kalau kita pakai kaca itu kan cuma terbatas gitu. Saya lihat, wih, ada hitam-hitam 2 ini apa ini? Ya, mosok pendeta wedi, kudu wani. Wah, langsung saya nekat dalam nama Yesus. Saya buka pintu saya keluar gini, saudara. Saya lihat ada 2 cleaning service, saudaraku. Mas-mas, kayaknya masih training. Lagi berbenah kamar yang di sebelah. Loh, mas, jam berapa ini mas? Jam 12:30, Pak. Lah ya, jam segini kok kamu ngapain? Saudara, maaf ya, saya ini pendeta tapi masih darah dan koyor. Misi onok rodok wedine juga tak pelototin. Sambil ini pikiran saya ya, ini manusia apa hantu ini? Tak lihat ini. Masa jam 12:30 subuh kok bikin betul kamar, saudara. Tak lihatin, tak pelototin. Mas, maaf loh ya, saya terganggu, saya nggak bisa tidur. Oh maaf. Sudah tak lihatin, saya tutup, saudaraku. Saya mau tidur lagi. Lalu enggak berapa lama, istri saya bangunin saya lagi. Kok, kamu enggak kerasa tak? Ini kok ada suara keran air dibuka. Saya, iya bener. Loh, saudara, seumur-umur saya belum pernah punya pengalaman gitu. Ya, suara keran airnya makin mendekat, makin kenceng. Saya langsung bahasa roh, saudaraku. Ya, saya bahasa roh, saudaraku. Lalu istri saya ngomong begini, nah ini yang bikin saya lebih takut. Istri saya ngomong gini, kok tadi kamu lihat enggak, masnya tadi kakinya nginjak tanah apa enggak? Nah itu tadi saya enggak lihat, saudara. Ya, malah tambah saya takut, saudara. Saudara kasih Tuhan, ya kita ini masih manusia. Masih ada rasa takut, masih ada rasa khawatir. Kita masih punya keinginan ini dan keinginan itu. Segala sesuatu yang jahat yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan mau kita ambil bagian. Kuasa dosa sudah dikalahkan di atas kayu salib. Amin. Tapi iblis dan kuasa kegelapan itu belum dicabut dari bumi. Belum waktunya. Ingat kan, Tuhan Yesus pernah mau ngusir setan-setannya ngomong, masa kamu mau menghukum kami? Ini belum waktunya. Saudara, ada hal-hal yang kita harus ambil bagian. Dengan kesadaran sendiri, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Bukan kita kompromi dengan yang namanya di sini dikatakan ada percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Jangan berpikir namanya penyembahan berhala ada patungnya. Enggak, kita jadi orang yang serakah, jadi orang yang tamak. Itu sama dengan penyembahan berhala. Berhalanya apa? Duit, mamon. Ya, serakah terhadap apa? Kekayaan ya duit, berarti mamon. Serakah kepada jabatan ya berhalanya jabatan kita. Serakah dengan apapun lah, ya itulah jadi dewanya. Segala sesuatu yang kita ingin kuasai, kita ingin monopoli semuanya, itu sudah jadi berhala dalam hidup kita. Hobi bisa nggak jadi berhala? Bisa. Kalau kita serakah dengan hobi kita, itu bisa jadi berhala. Ya, ada orang-orang tuh ya, kalau begitu ada hari libur langsung mancing, saudaraku. Ada kesempatan dikit mancing. Mancing bisa nggak jadi berhala? Bisa. Mancing boleh nggak sih? Satu yang nggak boleh, mancing perkara, itu nggak boleh, saudaraku.
Mancing boleh, tapi kalau kita dikuasai dengan hobi kita, itu jadi berhala. Ada seorang gembala yang tanya kepada seorang ibu, karena dia datang ke gereja sendirian. Loh, bapak mana? Oh, bapak pergi mancing. Ya, minggu depannya datang lagi si ibu ini sendirian. Bu, bapak kok nggak ikut ibadah? Bapak kemana? Bapak mancing. Lama-lama Pak Gembala ini malas tanya ya. Paling mancing lagi nih, nggak datang nih. Sampai kesekian waktu kalinya si ibu ini datang lagi ke gereja ibadah sendirian. Si Pak Gembala ingat, Bu, bapak mana? Kok lama nggak ke gereja? Langsung nangis. Bapak tenggelam. Nangis saudaraku. Dan saya kasih tahu ini kisah nyata loh, saya nggak bercanda saudara. Mati kelelep saudaraku. Ya, saudara yang kasih Tuhan, berhala zaman sekarang itu macam-macam. Dan ini yang harus kita matikan. Saya suka main tenis saudara. Dulu seminggu bisa 3 kali, 4 kali. Saya tahu, sampai istri saya protes. Ya saya kurangin, saya tahu nih kalau saya teruskan bisa jadi berhala. Olahraga saya bisa menjadi berhala. Ada sesuatu yang harus kita matikan. Ya, semua ego, kesombongan, hawa nafsu kita. Ingat ya, saya tulis begini, musuh terbesar yang menghambat pertumbuhan rohani kita ada di dalam diri kita sendiri. Next slide. Ya. Yuk baca sama-sama apa? Musuh terbesar yang menghambat pertumbuhan rohani kita ada di mana? Di dalam diri kita sendiri. Ya. Bukan di mana-mana. Jadi kata matikan di sini artinya apa? Tidak kompromi. Saya kasih kurung seperti Yusuf. Ya, jangan beri kesempatan ketika digoda oleh istri Potifar. Dia matikan sendiri, saudaraku, di dalam dirinya. Segala kemungkinan untuk dia keluar dari rencana Tuhan. Dia tolak, walaupun harga yang harus dibayar itu mahal. Yusuf akhirnya difitnah dan dia harus dijebloskan masuk ke dalam penjara. Tapi dia berhasil mematikan semua keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dia berhasil, dia lari dari istri Potifar. Dia lari. Dan inilah bedanya Yusuf dan Daud. Daud lihat Batsyeba sedang mandi. Bukannya kemudian dia menjauh, justru mendekati. Dia mendekati Batsyeba dengan berbagai macam cara untuk mengambil dia. Dan bahkan dia merancang pembunuhan yang sangat jahat supaya hasil perselingkuhannya, perjinannya dengan Batsyeba, kehamilan Batsyeba tidak diketahui. Maka Uria, suami dari Batsyeba, dirancang sedemikian rupa supaya ada di medan peperangan yang paling depan, paling berbahaya, supaya mati di sana dan Batsyeba diambil jadi istrinya. Jahat banget. Dia gagal mematikan keinginan dagingnya, saudaraku. Tapi Yusuf memilih untuk lari walaupun ada harga yang harus dibayar. Saya kasih tahu Bapak Ibu, untuk melakukan kehendak Tuhan itu ada harga yang harus dibayar. Menjadi orang Kristen itu gratis cuma-cuma. Diselamatkan itu gratis cuma-cuma oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tetapi menjadi murid Yesus ada harga yang harus dibayar. Yang setuju katakan amin, saudara. Kita terima keselamatan cuma-cuma, gratis memang. Tapi kita juga harus tahu, walaupun itu gratis cuma-cuma, bukan berarti keselamatan itu murahan. Ada harga yang mahal yang dibayar Yesus di atas kayu salib, supaya kita terima dengan cuma-cuma. Selama kita masih ada di dunia ini, kita memang masih darah dan daging. Maka kalau kita mau jadi new creation, kita harus siap menjadi new person, pribadi yang baru. Caranya bagaimana? Yang pertama tadi, cara berpikir kita harus berubah, mengalami pertobatan. Dan yang kedua, matikan sendiri dalam dirimu, apa yang enggak baik itu. Matikan, saudara. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 16 saya ambil dari versi BIMK.
Tahu singkatan BIMK? Bakso ikan Malang Kota. Bukan, saudaraku ya. Bahasa Indonesia masa kini. Kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 2 ayat 16. 2, 3. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, yang diinginkan oleh tabiat. Yang apa? Berdosa. Yang dilihat, lalu diingini, dan yang dibangga-banggakan, semuanya adalah tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini yang diingini oleh tabiat. Nah, kata tabiat ini saudara di dalam bahasa Inggrisnya lust. Keinginan, bahasa Yunaninya epitumia. Sesuatu yang memang ada di dalam diri manusia yang berdosa. Maka dikatakan tabiat manusia yang berdosa. Yang memang sudah ada karena kejatuhan manusia di dalam dunia, di dalam diri kita ini sudah ada yang namanya tabiat untuk berdosa. Makanya sekarang kita ngerti anak-anak kenapa untuk berbuat baik perlu dididik, perlu didisiplin, perlu diberitahu, betul? Untuk sopan, untuk jujur, kita perlu didik anak kita. Tapi untuk anak kita bohong, untuk anak kita nakal, untuk anak kita berani melawan orang tua, nggak usah diajarin. Sudah ada tabiat manusia berdosa. Bahkan di dalam diri anak kita. Itu yang disebut sebagai dosa waris. Kalau orang bilang, oh anak itu kan seperti kertas putih. Iya betul 50%. Enggak betul 100%. Putih dalam arti memori otaknya ini belum banyak diisi dengan hal-hal yang kotor. Dia belum bertumbuh usianya mungkin baru 1 tahun, baru 2 tahun, belum banyak pengalaman. Tetapi di dalam diri anak-anak kita sebetulnya yang namanya tabiat manusia berdosa, itu sudah ada. Makanya ketika anak itu enggak diajar, kalau kita enggak dari sekarang ya, makanya kenapa penting orang tua membawa anak-anak ke gereja anak. Karena itu untuk membawa keseimbangan. Bayangkan anak-anak kita sekarang sudah lahir di zaman, di era yang begitu modern. Bahkan umur 4-5 tahun sudah pinter, scroll, swipe, saudaraku lihat apa. Udah pinter dengan gadgetnya. Mereka lahir di zaman yang canggih, saudaraku. Zaman dulu aja kita belum ada begitu-begitu aja. Anak-anak bisa nakal, bisa luar biasa, bandel. Apalagi sekarang. Dengan rangsangan-rangsangan yang kita bisa lihat di internet. Anda bisa menjelajah kemana-mana. Kalau anak-anak kita nggak diimbangi dengan membaca firman Tuhan, dikenalkan dengan firman Tuhan, kita nggak imbangin anak-anak kita dengan kebenaran firman Tuhan, membekali mereka dengan nilai-nilai kerajaan sorga, saya nggak bisa bayangkan generasi yang akan datang itu seperti apa, saudaraku. Paham nggak maksud saya Bapak Ibu? Ke gereja anak seminggu sekali paling. Kalaupun ada nih hari-hari yang lain, saya nggak tahu apakah di sini ada mungkin komsel untuk anak-anak. Kalau kita nggak didik anak-anak kita di rumah untuk baca firman Tuhan, saya nggak ngerti ke depan nih generasi anak-anak kita seperti apa Bapak Ibu. Ini baru terjadi nih minggu lalu nih. Anak umur 14 tahun di Thailand. Siapa yang lihat itu beritanya di medsos? Membunuh 7 anak sekolah. Umur 14 tahun sudah bisa bunuh teman-temannya. Kejadian di Thailand. Dan setelah itu apa yang dilakukan anak umur 14 tahun ini? Dia bunuh diri. Dan itu terjadi di sekolah. Di tempat yang seharusnya tempat yang aman, tempat yang dimana ada transfer ilmu. Di situ terjadi kejahatan yang luar biasa. Dari mana itu anak-anak bisa begitu? Tabiat manusia berdosa sudah ada. Kalau kita nggak bekali anak-anak kita dari sekarang bagaimana mereka melawan semua kecenderungan ini. Karena belum tentu orang tua bisa menolong, karena kita juga nggak tahu apa yang dirasakan, yang digumuli anak-anak kita. Di Amerika berapa kali terjadi seperti itu, di sekolah terjadi pembunuhan.
Matikanlah dalam dirimu. Kalau Anda tahu ini enggak benar, ya. Kita pria, bapak-bapak di sini, kalau sudah berkeluarga, kita harus jaga diri kita baik-baik. Enggak bisa sembarangan kita chatting-chatting dengan wanita lain. Jangan buka celah. Ya, dari yang sekedar pertamanya chatting-chatting biasa, manggilnya bapak, lama-lama say, lama-lama beb. Padahal dikira istrinya udah cemburu. Siapa yang manggil kamu beb? Loh ini maksudnya bebek gitu saudaraku. Bukan baby gitu ya. Saudara, hati-hati. Saya makanya kalau udah ada yang minta konseling sama saya, ya ibu-ibu gitu, saya libatkan istri saya. Saya enggak merasa diri saya kuat, saya perlu pendamping. Istri itu makanya penolong. Dan saya ini sebenarnya bukan seorang pendengar yang baik. Maka saya itu kasihan, kalau orang konseling sama saya lama-lama kasihan. Kenapa? Kemampuan saya mendengar itu maksimal itu 30 menit. Nah orang kalau konseling itu munyer aja kemana-mana dulu. 30 menit kemampuan saya mendengar sudah habis. Setelah itu pikiran saya bisa kemana-mana saudaraku. Saya mandang wajah ibunya, tapi seperti kayak film kartun. Mulutnya buka-buka, ngomong gini. Tapi di pikiran saya, ki ngomong apa tuh sakjane ibu iki saudaraku. Saya enggak ngerti saudaraku. Ya, kayak film enggak ada suaranya, kayak sinetron dulu. Padahal saya enggak di depannya dia, tapi saya enggak dengar ngomong apa saudara. Saya kasih tahu Bapak Ibu, ada tabiat manusia berdosa dalam diri kita. Yang Anda mesti matikan. Ya. Satu kali rumah kami kemasukan tikus saudara. Ada di sini yang kalau kemasukan tikus, malah dikasih makan, kasih gere, dipelihara gitu. Ih puji Tuhan loh masuk 1, aku pingin 3. Gitu. Enggak kan, 1 aja ribut semua. Saudara tahu enggak, saya kejar enggak ketemu, enggak ketangkep saudara. Sampai satu kali saya lihat masuk ke bawah meja, piano. Wah ketahuan, langsung semua selanya kita tutup. Kita tutup saudara. Ya. Piano kan berat, saya geser, saya incang, saya lihat di bawah, saya ini sudah dendam kesumat saudara sama tikus satu ini saudara ya, saya cari ya ketemu. Kira-kira pada waktu matiin gimana saya? Enggak pakai ampun saya ambil kayu, bukan kayu ya kayak gotek gitu, besi gitu ya, saya tuncep saudara. Sampai mati berdarah-darah saudara tikusnya saudara. Kira-kira Tuhan mau seperti itu? No compromise, enggak kompromi, matikan. Semua keinginan-keinginan jahat dalam diri saudara. Keinginan-keinginan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Jangan kasih peluang. Jangan kasih peluang Bapak Ibu. Ya, saya kasih tahu ya, iblis itu enggak pernah putus asa. Cuman satu ini aja ya, kita belajar dari iblis. Iblis tidak pernah putus asa. Nah ini kita belajar dari iblis. Tidak putus asa mencobai manusia Bapak Ibu. Itu iblis, kita belajar loh. Kita perlu belajar juga dari iblis. Apa? Semangatnya tidak pernah putus asa untuk mencobai. Setelah iblis gagal mencobai Tuhan Yesus 3 kali di padang gurun, apa iblis pergi begitu saja? Injil Lukas mencatat, dia menunggu kesempatan yang baik. Hati-hati Bapak Ibu. Hari ini kita berhasil, kita menang, tapi jangan pikir iblis enggak akan mencobai kita lagi. Dia sedang menunggu kesempatan yang baik untuk mencobai kita lagi. Maka kalau kita mau jadi pribadi yang baru, enggak ada cara lain, matikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Ya. Tadi pagi saya juga singgung, Pak, kita kan masih ada di dunia, itulah pergumulan kita. Itulah masalah kita masih di dunia, kita masih butuh uang. Di sini ada yang enggak butuh uang? Semua perlu uang ya? Semua kita perlu uang. Ingat, uang itu hamba yang baik, tapi tuan yang kejam.
Yang jahat itu bukan uangnya, tapi cinta akan uang. Yang ketiga, saudaraku, buang segala yang jahat. Katakan sama-sama apa? Buang segala yang jahat. Kolose 3 ayat 7-8. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 8 bersama-sama. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Tadi kita matikan. Yang kedua, yang ketiga kita buang segala yang jahat. Nah, kata buang, saudaraku, dari bahasa Inggrisnya kalau Anda lihat di King James digunakan kata put off. Atau dalam bahasa Yunaninya apotithemi, yang artinya melepaskan, mencampakkan, menyingkirkan. Dan ini gambarannya seperti orang pakai jubah. Jadi kalau put off itu artinya kita seperti melepaskan jubah kita ini dan kita buang segala hal yang jahat, yang menyakitkan hati Tuhan. Kita mesti buang. Saya berdoa ini menjadi pengalaman kita yang sekarang. Ya, Paulus berpesan kepada jemaat di Kolose, tetapi sekarang, ya, buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Siapa di sini tidak pernah marah? Saya dari tadi kalau lempar pertanyaan tuh ya, tidak ada yang angkat tangan, nggak ada yang jawab. Ini sebetulnya masih ada manusianya nggak di sini, saudara ya? Siapa di sini yang pernah marah? Angkat tangan. Satu, puji Tuhan. Ya, jujur gitu ya. Kalau Anda bilang nggak pernah marah, saya nggak percaya. Anda ini manusia atau robot? Ada loh orang tuh sampai nggak mau menikah sama manusia, nikahnya sama robot. Kenapa? Robot nggak pernah tersinggung. Loh ini tren ini di Jepang, cari istri supaya nggak cerewet. Nikah sama robot perempuan. Benar saudaraku. Belum tahu dia. Kalau lagi berhubungan konslet kesetrum mati dia saudaraku. Saya kasih tahu saudara kita nggak lepas dari semuanya itu. Marah itu dosa nggak? Siapa yang bilang dosa angkat tangan? Siapa yang bilang tidak dosa angkat tangan? Siapa yang nggak dengar angkat tangan? Cari aman semua ya. Marah itu nggak dosa. Efesus 4 ayat 26 bilang, yang penting itu jangan sampai marah, lalu kita berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam dan amarahmu belum padam. Tapi juga jangan begini, lagi marah-marahan sama istri, sudah jam 5 sore, oke kita break dulu, karena firman Tuhan berkata sebelum matahari terbenam harus sudah padam amarahmu. Jadi besok kita lanjutkan lagi. Enggak gitu juga Bapak Ibu. Kemarahan kita bisa membawa kita kepada dosa, perbuatan dosa yang paling jelas dosa mulut. Dan itu yang akan kita bahas nanti sore saudara. Mulut kita. Nah ini yang harus kita buang. Segala hal-hal yang jahat. Put off, apotithemi, lepaskan, buang. Dalam pengertian aslinya sampai engkau nggak bisa lihat lagi apa yang kamu buang. Itu harus kita buang Bapak Ibu, geram, kejahatan, fitnah, semuanya itulah. Kita nggak mungkin bahas ini satu persatu. Termasuk kikir, pelit. Itu jahat. Tuhan titipkan kepada kita berkat supaya kita jadi saluran berkat. Yang setuju katakan amin. Tapi banyak orang saudaraku justru memperkaya diri sendiri semakin perhitungan dengan Tuhan. Sampai ada orang yang bilang begini, aku kalau ke gereja nggak pernah kasih persembahan. Karena aku tadi sudah keluar ongkos untuk ojek online. Jadi aku ke gereja nggak kasih persembahan. Saya kasih tahu Bapak Ibu, kalau kita hitung-hitungan dengan Tuhan, mati kita ini saudara. Kalau sampai akhirnya Tuhan hitung-hitungan dengan kita, habislah kita. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Masa berkat kita cuma hanya untuk naik ojek online? Tidak ada berkat yang lain. Tidak ada berkat yang lain. Gak mungkin. Dalam pengalaman pelayanan saya
saya semakin mengerti. Orang yang bisa memberi adalah orang yang murah hati, bukan soal kaya atau miskin. Yang setuju katakan amin, saudara. Saya ketemu orang kaya yang tidak pernah bisa menabur, tapi saya ketemu juga orang yang hidupnya sederhana, tapi dia bisa menabur, bisa memberi. Kenapa? Bukan soal kaya miskinnya, tapi bicara tentang kemurahan hati. Kalau roh kikir, roh pelit dalam dirinya ini belum dibuang, belum dimatikan sungguh-sungguh, makanya dia hitung-hitungan terus dengan Tuhan. Tapi kalau kita tahu prinsip ini, yang menabur menuai, kita nggak akan takut kekurangan, kita nggak akan takut miskin. Tuhan yang berjanji dia setia, dia pasti akan memberkati kita semua. Ya, jangan hitung-hitungan. Sifat-sifat seperti ini harus kita buang Bapak Ibu. Kita harus buang. Karena itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Belum lagi saya ketemu orang-orang juga, kalau mau minta tolong, gampangnya luar biasa. Kalau mau minta tolong, mulutnya manisnya luar biasa. Tapi giliran dia dimintain tolong, alasannya banyak, saudaraku. Saya pernah sampaikan satu kebenaran firman Tuhan, kalau kita siap melayani itu harus siap repot. Orang yang siap melayani harus siap repot. Tapi masalahnya, banyak orang suka ngerepotin tapi nggak suka direpotin. Ya apa ya? Tuh pura-pura nggak dengar semua, lihat atas, bawah. Siapa di sini yang lebih suka ngerepotin? Angkat tangan. Yaudah saya nggak usah lihat ya. Ada enggak di sini yang hobinya, aku seneng lu direpotin. Wah itu orang hebat tuh saudara. Dikasih tugas pelayanan apa-apa nggak pernah menolak. Ya. Tapi ada loh, kalau mau minta tolong, aduh, manisnya minta ampun, saudaraku. Ngomongnya baiknya, halusnya. Begitu dimintain tolong, maaf ya, aku lagi repot, tokoku rame. Anakku masih kecil. Coba saudara ikutin saya ya. Tangan kiri Anda menopang tangan kanan Anda begini. Ayo ikutin saya. Ya, supaya saya yakin Anda betul-betul manusia di sini. Lalu tangan kanan Anda menopang dagu Anda, lalu angkat sedikit, tarik ke atas, semua lihat ke langit-langit. Terus ngomong gini sama diri sendiri, koyoknya aku kenal wong koyok ngene iki gitu. Ya. Sukanya ngerepotin, tapi kalau giliran dimintain tolong direpotin gak mau. Tuhan mau kita ini jangan cuma mau menuai, tapi juga harus mau menabur. Maka semua yang gak baik dibuang Bu. Orang yang gampang tersinggungan, gak bakal punya teman. Buang tuh sifat-sifat kayak begitu tuh. Ada temennya lagi ngobrol di pojok situ langsung tersinggung. Iki mesti ngerasani aku. Emang kita pusat dari peredaran dunia ini apa saudara? Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit sakit hati. Saya pernah kumpulkan staf pelayan Tuhan di tempat kami, saudaraku. Kalian kalau sudah siap melayani, tapi masih gampang tersinggung, nggak usah melayani nggak apa-apa. Berarti kalian belum siap untuk melayani. Orang yang siap melayani harus siap untuk disakiti, siap untuk tersinggung, siap untuk tidak dihormati, siap untuk tidak dipuji, siap untuk tidak bahkan mendapatkan aplaus dari kita. Jangan kita pelihara sifat-sifat yang nggak baik. Dalam konseling pranikah saya sering nasihatin pasangan-pasangan muda. Ingat ya, menikah bukan berbicara tentang karunia-karunia, tapi berbicara tentang karakter. Karena pernikahan itu akan mempertajam karakter. Kalau masih pacaran, bulan promosi. Betul nggak? Promosi. Kayak orang kalau buka usaha baru, bakar duit dulu. Traktir sana, traktir sini. Wah. Giliran sudah menikah, sudah realitanya. Makanya kalau masih pacaran, buka mata lebar-lebar. Buka mata lebar-lebar, lihat betul-betul bagaimana kehidupannya sehari-harinya. Kalau dalam kehidupan sehari-harinya udah berani bentak-bentak orang tua, kasar dengan orang lain, jangan percaya kalau orang itu bilang nanti kalau aku sudah menikah sama kamu, aku mau berubah. Jangan percaya Bapak Ibu.
Loh, nggak ada yang amin, saudaraku. Jangan percaya orang yang lagi pacaran mulutnya manis-manis. Nanti kalau aku udah nikah, aku nggak bakal suka marah-marah. Kalau mau bertobat itu sekarang. Bilang sama-sama, kalau mau bertobat kapan? Sekarang, jangan tunggu nanti tarso. Ada ungkapan kalau kita berjalan di satu jalan yang namanya tarso, entar besok, kita akan sampai di satu kota yang namanya tidak pernah. Paham nggak kalimat saya ini, saudaraku? Mulai sekarang berubah. Jangan kompromi, jangan dipelihara. Saya pernah diminta untuk khotbah widodaren. Pasangan muda-mudi mau menikah. Bukan widodaren ya, lamaran. Masih berapa bulan kok menikahnya. Kalau widodaren kan besoknya ya. Besoknya nikah ya, orang Jawa begitu ya. Ini masih berapa bulan lagi menikah. Jadi apa? Lamaran lah ya gitu ya. Saya itu khotbah, saya bilang begitu. Ya kalau lagi pacaran bulan promosi, nanti kalau udah menikah. Ya, seperti Alkitab bilang lebih baik, ada pria-pria yang bilang gitu kan, lebih baik tinggal di atas sotoh rumah daripada satu rumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Saya khotbah begitu, saudaraku. Ada, saya dalam khotbah juga bilang begitu. Itu loh suaminya sudah naik, ngumpet loh di sotoh rumah karena istrinya cerewet, bawel, ngamuk. Sudah ngumpet di atas sotoh rumah di atap loh. Masih dibilang, medon rak kowe loh katanya gitu, saudaraku ya. Suaminya disuruh. Saudara tahu nggak apa yang terjadi? Berapa bulan kemudian saya ketemu orang tuanya. Pak, anakku batal menikah. Loh kenapa? Waduh Pak, ceritalah dia akhirnya. Banyak hal. Saya bilang lebih baik sekarang daripada terlambat. Saudara jangan dipelihara nih. Buang yang jahat, yang enggak baik ini. Amin saudaraku. Yang keempat saudara, kalau Anda mau jadi new person, harus bersedia diproses. Bilang sama-sama apa? Bersedia yuk poin 4, next slide. Ya, bersedia diproses ya. Terus menerus diperbaharui ya. Diproses itu artinya terus menerus diperbarui. Kolose 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Ini lihat ini, ada kata put off, menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Semua kelakuan tabiat manusia berdosa itu harus ditanggalkan, dibuang, bukan dipelihara. Bukan disayang-sayang. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Maka kalau tadi menanggalkan put off, maka mengenakan tuh put on, enduo bahasa Yunaninya. Seperti jubah yang kita pakai ini. Next slide. Ya. To sink into, seperti tenggelam gitu ya. Tenggelam, ketika saya pakai jas saya ini, tubuh saya tenggelam di jas ini. Nah, zaman dulu Anda lihat, jubahnya tuh besar, panjang, menutupi semuanya. Dari leher sini sampai tangan kaki ke bawah. Jubah orang-orang Timur Tengah. Nah itulah artinya put on, mengenakan jubah manusia baru. Ya, yang dikatakan diperbaharui. Anak kaino, to cause to grow up. Terjadi pertumbuhan menjadi dewasa. Dan saya yakin orang yang bertumbuh itu pasti berubah. Amin. Anak kita bertumbuh berubah. Ya, semakin tinggi, wajahnya berubah, ya kan? Suaranya berubah. Walaupun tidak semua perubahan itu tanda pertumbuhan, tapi pertumbuhan pasti ada perubahan. Bilang sama-sama, pertumbuhan pasti ada perubahan. Amin. Ya, ini yang Tuhan mau dan ini proses seumur hidup Bapak Ibu. Proses seumur hidup. Jangan putus asa makanya kalau hari ini belum berhasil. Siapa yang pernah berdoa gini, Tuhan aku mau jadi orang yang sabar. Setelah itu banyak kejadian yang bikin kita jengkel dan marah. Halo? Halo?
Saya orang pertama yang angkat tangan. Saya orang yang bergumul dengan temperamen diri saya sendiri. Jangan dipikir saya senang dengan diri saya. Saya nggak suka bahkan dengan diri saya sendiri karena saya orang yang sangat temperamen. Dari SMA, terutama SMP ya, SMP, SMA sampai kuliah, temperamen saya jelek sekali. Bahkan saya nggak suka dengan diri saya sendiri. Pernah satu kali saudaraku, saya marah dengan mami saya banting baju di depan mami saya. Dan kalau saya ingat itu, aduh Tuhan, aku kok bisa begitu ya. Tabiat manusia berdosa. Dari kecil saya dididik sama papi saya baca firman Tuhan, dari kecil diajak ke gereja loh. Bukan berarti saya nggak pernah berdoa loh. Tapi yang namanya proses ini memang tidak terjadi satu hari satu malam, bro. Yang penting mau nggak kita berubah dan diperbaharui terus. Mau nggak kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Makanya gereja itu tempat orang yang nggak sempurna. Gereja tempat orang yang sedang disempurnakan. Kalau Anda cari gereja yang sempurna, sampai kapanpun Anda nggak akan pernah jadi jemaat yang loyal. Gereja bukan tempat orang yang sempurna. Gereja tempat orang yang mau disempurnakan. Kalau ada orang yang bilang, wah aku masih begini, masih begitu, aku nggak mau ke gereja, salah. Sampai kapanpun kita nggak akan pernah beribadah kalau begitu. Gereja bukan tempat orang yang sempurna. Maka kalau Anda datang ke tempat ini, dalam satu peristiwa ada orang yang bisa menyakiti kita, ada orang yang mengecewakan kita. Jangan kecewa dan tinggalkan Tuhan, karena juru selamatmu bukan temanmu, tapi Tuhan Yesus. Juru selamat kita Tuhan Yesus. Jangan sampai hanya gara-gara 1-2 oknum, Anda tinggalkan Tuhan. Apa salahnya Yesus? Sehingga kita tinggalkan Tuhan. Apa salahnya Tuhan sampai engkau tinggalkan pelayanan gara-gara engkau tersinggung? Apa salahnya Tuhan? Gereja memang bukan tempat orang yang sempurna. Tapi di sini saya percaya, kita yang sungguh-sungguh mau diproses oleh Tuhan, kita akan semakin dewasa di dalam Tuhan. Sampai satu kali, tiba-tiba orang yang lama gak ketemu kita, ada yang tiba-tiba bilang, Yohanes kamu sekarang berbeda. Oh ya? Tanpa saya harus proklamasi, tanpa saya harus banyak ngomong, tiba-tiba orang bilang, wih kamu sekarang beda. Itu teman saya kuliah waktu itu, setelah saya ngalami lawatan Tuhan, sekian bulan baru mereka tiba-tiba ngomong, Anda lihat ya pohon, ambil contoh pohon mangga, kalau pohon itu menghasilkan buah, saya mau tanya, yang menikmati buahnya siapa Bapak Ibu? Pohonnya? Bukan. Orang-orang yang ada di sekitar pohon itu, mulai dari ibu yang hamil, mangga yang belum matang sudah diambil, betul? Kepingin mangga yang setengah matang. Sampai nanti tukang tebas pohon, wih ya kan, diborong. Belum lagi kelelawar. Kita terlambat ngambil pohon mangga yang buahnya udah matang, tiba-tiba kita ambil udah berlobang dimakan kelelawar. Ketika hidup saudara berbuah, kita nggak perlu banyak ngomong Bapak Ibu, kita nggak perlu banyak proklamasi, oh aku udah berubah, aku sekarang sabar loh, aku sekarang baik loh, nggak perlu. Sampai orang-orang di sekitarmu menikmati manisnya buah pertobatan dalam hidup kita. Sampai istri kita lihat mengalami manisnya perubahan dalam hidup kita. Sampai suami kita juga ngerasain bedanya istrinya setelah ikut ya ibadah di tempat ini. Setelah rajin beribadah, rajin berdoa, rajin ikut ibadah wanita, rajin doa. Saya rindu supaya setiap kita, saudaraku, kenakan terus manusia baru ini dan terus kita mau diperbaharui di dalam Tuhan. Jangan lari dari setiap proses kehidupan ini. Dan jangan protes pada waktu diproses oleh Tuhan. Karena proses itulah yang akan mendewasakan kita. Kolose 3 ayat 11 sampai 15, pemain musik boleh maju ke depan. Firman Tuhan berkata, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, sekali lagi diulang di sini saudaraku, kenakanlah ya. Saya lupa kasih warna kuning ya.
Kenakanlah, apa saudaraku? Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan apa? Kesabaran. Ini harus dipakai Bapak Ibu. Kenakan, put on, pakai terus. Kemana-mana saya pergi, jubah ini akan nempel terus. Orang lihat, Pak, dia sabar ya, dia baik ya. Sekarang dia nggak pelit ya, dia orangnya sekarang nggak marahan ya. Orang lihat. Ayat 13 bilang apa? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Saya rindu kita jadi new person saudaraku. Jangan cuma bangga kita punya nama Kristen, KTP kita Kristen. Jangan bangga di rumah kita saudaraku ada banyak hiasan kata-kata firman Tuhan. Atau kita sudah pakai kalung salib, anting-anting salib, konde juga tusuknya bentuknya salib. Kaosnya salib semua. Tapi kalau kita nggak pernah menyalibkan daging ini dengan segala keinginannya, sia-sia saudara. Orang nggak menikmati buah pertobatan dalam hidup kita. Saya berdoa supaya setiap kita tangkap kebenaran firman Tuhan ini. Be new person, jadi pribadi yang baru. Walaupun nama kita bukan nama Alkitab, tapi kalau hidup kita jadi berkat buat orang lain, itu jauh lebih baik menurut saya. Daripada kita pakai nama-nama Alkitab tapi hidup kita kacau. Saya ini rutin pelayanan di LP, saudaraku, lembaga pemasyarakatan atau penjara ya. Tapi saya itu kalau mau ke penjara tuh doa saya sederhana, Tuhan, kalau bisa nanti waktu persekutuan sepi Tuhan. Jangan banyak orang. Loh, kok bisa gitu? Maksudnya gimana saudara? Kalau sampai di penjara nanti waktu ikut persekutuan sepi, berarti semakin sedikit orang Kristen yang masuk penjara, betul nggak? Ya kalau banyak karena pertobatan di dalam penjara ya puji Tuhan. Tapi kalau rame, banyak karena mereka itu melakukan hal-hal kriminal, saya sedih saudara. Saya hampir 2 bulan sekali saya selalu masuk ke LP di Semarang saudaraku. LP Kedung Pane. Dan makin lama, makin banyak saudara. Ada yang kasus narkoba, kasus penggelapan uang, pencurian, pembunuhan. Ngeri saudara. Ditanya lahir Kristen, jebrol tuh lahir haleluya gitu saudara. Kalau ada ya. Ada nggak ya bayi lahir haleluya? Saya berdoa supaya setiap kita di sini, mari sampai suami istri itu betah di rumah karena ngelihat pribadi yang sudah berubah. Anak-anak juga seneng lihat orang tuanya rukun. Gak cuma denger papa mamanya perintah, ayo ke gereja. Tapi anak-anak tuh lihat perubahan dalam diri papa mamanya. Saya berdoa kebenaran firman Tuhan ini membawa kita semua menjadi pribadi yang baru di dalam Tuhan. Amin.